Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulalsaki dari kelas A akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada pada bahasa pemrograman PHP. Langsung saja pada contoh kodenya, yaitu contoh kode ini adalah menampilkan hello world pada saat menampilkan hello world di web atau pada saat dijalankan, yaitu dengan menggunakan echo. Fungsi yang kedua yaitu PHP comment. Langsung saja ke contohnya. Jadi pada dokumen ini akan menampilkan nilai variabel x. Jadi pada baris keempat, bagian bagian 5 tambah 15 tambah 5 adalah sebuah komentar, sehingga bagian tersebut tidak akan dieksekusi ketika skrip dijalankan. Dalam hal ini variabel x akan diisi dengan nilai 10, hasil dari penjumlahan 5 dan 5. Jadi pada baris akhir ke-6, nilai variabel x dicetak ke dalam halaman web menggunakan perintah echo. Jadi akan menampilkan 10 pada saat dijalankan karena menggunakan perintah echo, yaitu x, yaitu menjalankan x atau menampilkan x. Lanjut ke fungsi ketiga yaitu variabel. Jadi pada script ini atau pada kode ini akan menampilkan hasil penjumlahan dari variabel x dan y. Dan pada baris pertama variabel x dideklarasikan dan diinisialisasikan dengan nilai 5. Terus dan variabel y diinisialisasikan dengan 4. Jadi kemudian pada baris ketiga hasil penjumlahan variabel x dan y dicetak ke dalam halaman web atau pada saat dijalankan dengan perintah echo. Jadi hasil penjumlahan tersebut yaitu ini 9 akan dihitung terlebih dahulu, yaitu 5 tambah 4 9. Jadi akan menampilkan 9 dan kemudian ditampilkan pada halaman web atau akan ditampilkan pada saat dijalankan. Kedua yaitu global scope. Jadi kode pada script PHP ini atau kode ini yang mengandung sebuah function dan dua variabel x. Jadi pada baris pertama variabel x akan dideklarasikan dan diinisialisasikan dengan nilai 5 pada level global scope, yaitu di luar function. Function ini. Kemudian pada baris ketiga hingga 9 terdapat sebuah function dengan nama myTest, yaitu ini di dalam function tersebut akan dicoba dan mencetak nilai variabel x yang juga bernama x dengan menggunakan perintah echo. Yaitu echo variabel excite function is dengan mengandung perintah echo. Namun karena variabel x yang dicoba dipanggil merupakan variabel lokal di dalam function dan belum diberi nilai, maka akan menjadi error. Nah, jadi pada baris ke-11 setelah function dipanggil, variabel x pada level global scope dicetak menggunakan perintah echo. Variabel x pada level global scope ini sudah diberi nilai 5 pada baris pertama. Jadi variabel x ini sudah diberi nilai ya. Nah, jika seketika script dijalankan akan muncul pesan error pada halaman web atau pada saat dijalankan akibat mencoba memanggil variabel x yang belum diberi nilai di dalam function. Selain itu akan ditampilkan pesan variabel x outside function is 5 yang mencetak nilai variabel x pada level global. Contohnya pada dijalankannya, yaitu ini variabel x exit function is, dan pasat error variabel x outside function is 5. Fungsi keempat yaitu perintah echo dan print. Jadi pada kode ini, pada script ini, pada baris pertama yaitu digunakan untuk mencetak sebuah teks PHP is fun dengan menggunakan tag HTML H2. Jadi maksudnya H2 itu akan menampilkan pada saat dijalankan atau di web akan menampilkan besar teksnya, yaitu pada level kedua. Kemudian pada baris kedua yaitu hello world, teks tersebut akan diakhiri dengan tag HTML bare, digunakan untuk memberikan jeda baris atau
baris baru. Jadi pada saat dijalankan akan menampilkan baris baru atau enter lah. Nah, terus pada baris terakhir, perintah echo juga digunakan untuk mencetak sebuah string yang terdiri dari beberapa parameter. Nah, ini parameter. Jadi parameter-parameter tersebut dipisahkan oleh tanda koma dan akan digabungkan menjadi satu string ketika ditampilkan pada halaman web. Dengan demikian akan ditampilkan sebuah teks, yaitu ini contohnya. Di sini kan berpisah terpisah. Nah, jadi pada saat ditampilkan atau pada saat dijalankan maka akan digabungkan menjadi satu string dengan hasilnya adalah this string was made with multiply parameters. Ke fungsi kelima yaitu tipe data. Jadi pada kode ini atau pada script ini PHP mendeklarasikan dua variabel X dan Y dan kemudian mencetak nilai dari kedua variabel tersebut ke dalam halaman web atau pada saat dijalankan dengan perintah echo. Jadi pada baris pertama dan kedua variabel ini dideklarasikan yaitu X dan Y. Variabel X dinarasikan dengan nilai hello world menggunakan tanda petik ganda, sedangkan variabel Y dinarasikan dengan nilai yang sama menggunakan tanda petik tunggal. Kemudian pada baris keempat dan kelima, perintah echo digunakan untuk mencetak nilai variabel X dan Y pada halaman web. Pada baris keempat, nilai dari variabel X dicetak ke dalam halaman web atau pada saat dijalankan. Jadi pada baris kelima ini akan nilai dari variabel Y dicetak dalam halaman web. Terus perbedaannya apa? Nah, jadi perbedaan antara tanda petik ganda dan tunggal ini pada inisialisasi variabel X dan Y adalah tanda petik ganda akan mengevaluasi variabel yang terdapat di dalamnya. Nah, sedangkan pada tunggal tidak akan mengevaluasi variabel dalamnya. Artinya, jika terdapat variabel ekspresi lain dalam string akan dinarasikan menggunakan tanda petik ganda, maka variabel atau ekspresi tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum digabungkan menjadi satu string. Jadi itu masuknya. Lanjut fungsi keenam yaitu string. Oke, jadi pada kode ini dia menggunakan fungsi strlen. Jadi fungsi strlen itu untuk menghitung panjang dari sebuah string. Jadi maksudnya panjang itu dari berapa panjang ininya, panjang karakternya. Nah, jadi panjang karakternya ini hello world adalah 12. Lanjut, ada banyak di sini contohnya itu ada banyak fungsi-fungsi di sini. Jadi saya akan jelaskan. Jadi fungsi ini str word count. Nah, fungsinya itu untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Jadi jumlah katanya ini adalah 2, yaitu hello world. Nah, terus yang ketiga itu fungsi strife. Jadi fungsi strife ini adalah untuk membalikkan urutan karakter dalam sebuah string. Jadi masuknya itu untuk membalikkan karakter dalam sebuah string adalah ini hello world akan dibalikkan gitu. Jadi ini hasilnya draw hello. Jadi katanya dibalikkan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah ini fungsi str replace. Jadi fungsi str replace ini adalah untuk mengganti teks dalam sebuah string dengan teks lainnya. Nah, jadi masuknya itu kan di sini kan word itu diganti menjadi dolly. Nah, jadi hasilnya akan menjadi hello dolly. Fungsi ketujuh yaitu number, PHP number. Jadi pada kode ini yang menggunakan fungsi isNit. Fungsi isNit ini untuk memeriksa apakah sebuah variabel merupakan integer atau bukan. Jadi fungsinya ini apakah variabel X ini merupakan integer atau bukan. Jadi pada baris pertama variabel X ini dengan nilai integer 5985. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat fungsi fardam.
Nah, ini fungsi override. Fungsi override yang digunakan untuk mencetak hasil dari fungsi isNIT ini. Jadi fungsi override ini untuk mencetak hasil dari isNIT ini ke dalam halaman web atau pada saat dijalankan. Jadi fungsi isNIT digunakan untuk memeriksa apakah sebuah variabel merupakan integer atau bukan. Jadi pada contoh ini variabel x merupakan integer, maka fungsi isNIT ini akan mengembalikan nilai true. Jadi jika isNIT ini merupakan integer, maka akan mengembalikan true gitu. Dan hasilnya akan ditampilkan pada halaman web. Nah, jadi pada baris ketiga terdapat variabel x yang diisi dengan nilai float, yaitu 559,85. Jadi kemudian pada baris selanjutnya terdapat fungsi for_dam sama yang di atas, yang digunakan untuk mencetak hasil dan fungsi isNIT ke dalam halaman web. Nah, jadi jika x ini, variabel x ini, yaitu dengan berisi nilai float, jika true akan mengembalikan true, jika false akan mengembalikan false. Nah, jadi hasil pada saat dijalankannya itu, hasil inputannya itu, hasil outputnya maksudnya, jadi pada ini x ternyata true, yaitu integer. Nah, tapi pada kedua ini, x yang kedua, variabel x yang kedua yang float, false. Nah, memang betul false karena ini isi variabelnya nilainya itu float, bukan integer. Jadi false. 8 yaitu fungsi math atau dalam bahasa Indonesianya itu matematika ya. Nah, oke. Jadi pada kode ini, jadi pada script ini, fungsinya itu jadi fungsi pi ini yaitu untuk mengembalikan nilai konstanta pi dengan nilai ini, dengan nilai 3141. Nah, lanjut. Terus kalau untuk fungsi ABS ini, untuk fungsi ABS yaitu untuk mengembalikan nilai absolut. Nah, maksudnya itu absolut adalah dari suatu bilangan. Gitu. Nah, contohnya ini minus 6,7. Nah, jadi untuk pada saat dijalankan akan menampilkan nilai absolut yaitu 6,7. Nah, terus lanjut lagi untuk ini squi RT. Jadi masuk ke squi RT ini adalah dipanggil dengan argumen 64. Fungsi ini mengembalikan hasil akan akar kuadrat dari bilangan tersebut yaitu 8. Nah, ini contohnya. Kemudian dicetak ke layar dengan menggunakan fungsi echo gitu. Dan demikian output yang dihasilkan dari kode tersebut adalah 8 gitu. Nah, lanjut lagi fungsi run. Nah, ini fungsi run. Jadi fungsi run ini adalah untuk menghasilkan nilai acak random. Nah, jadi masuknya nilai acak random ini tuh akan kalau kita pada jalankan akan menghasilkan 1, 3, 8, pokoknya teracak lah. Terus yang terakhir adalah fungsi round. Nah, yaitu ini. Jadi fungsi ini untuk membulatkan sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat terdekat. Nah, contohnya ini 0,60. Terdekatnya apa? 1. 0,50. Terdekatnya apa? Ya 1. 0,49. Ya terdekatnya apa? Ya pasti di bawah 49. Berarti 0. Nah, terus ini minus 4,40. Ya terdekatnya 4. Dan selanjutnya lagi fungsi ke-9 yaitu konstan. Jadi pada kode ini pada kode PHP ini yaitu menunjukkan cara mendefinisikan dan menggunakan konstanta pada PHP. Jadi maksudnya apa? Jadi contohnya fungsi define. Fungsi define ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta dengan nama greeting. Ini greeting dengan nilai welcome to westernschool.com. Konstanta adalah suatu nilai yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dieksekusi. Jadi kalau nilainya konstanta ya sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, setelah konstanta greeting definisikan, nilai konstanta tersebut dicetak ke layar dengan menggunakan pernyataan echo. Nah, dengan demikian output yang dihasilkan dari kode tersebut atau dari pesan tersebut welcome to Wetter School yang merupakan nilai dari konstanta greeting.
Nah, itu contohnya. Ke-10, operator aritmatika. Jadi ada beberapa operator dalam PHP, yaitu tambah, minus, kali, bagi, ini persen. Persen itu hasil bagi. Terus assignment ini adalah x sama dengan y, x tidak sama dengan y gitu. Nah, ini operator. Jadi ini ada beberapa operator yang ada di PHP. Itu yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Ya pokoknya inilah contohnya lah. Dari ada beberapa operator di di PHP. Ada operator aritmatika, ada operator penugasan, perbandingan, kenaikan, logis, string, larik, dan penugasan bersyarat. 11 yaitu if else. Kondisi if else. Jadi pada kode ini PHP menggunakan fungsi that. Jadi fungsi that untuk mendapatkan nilai waktu saat ini dalam format 24 jam. Jadi maksudnya itu dalam waktu 24 jam gitu, dalam format 24 jam. Jadi pada baris kode pertama ini variabel x diinisialisasikan dengan nilai waktu saat ini dalam format 24 jam, yaitu hanya jam dalam angka seperti 0, 9 atau 14 gitu. Nah, echo lanjut kepada baris ketiga, dilakukan pengecekan dengan ini. Dilakukan pengecekan dengan menggunakan if gitu, statement if. Apakah nilai variabel t ini kurang dari 10? Jika benar, maka akan menampilkan have a good morning gitu. Terus untuk baris kelima, terus jika statement if tidak memenuhi kondisi, jika tidak memenuhi kondisi ini, nah maka kode akan melanjutkan ke statement else if gitu. Else if yaitu dengan memeriksa pada nilai variabel t kurang dari 20. Jika benar, maka akan menampilkan have a good day gitu. Terus untuk jika statement else if tidak memenuhi kondisi, jika tidak memenuhi kondisi lagi, maka lanjut lagi gitu. Maka kode akan masuk ke dalam statement else pada baris ke-7, yaitu ini. Statement else akan menampilkan pesan have a good night, itu selamat malam. Nah, ya, terus kan di sini itu sudah jam 11 gitu, sudah di atas jam 10. Nah, maka akan menghasilkan have a good day gitu. Jadi selamat pagi gitu. Jadi have a good morning. Jadi di atas 10 itu sudah tidak ditampilkan lagi gitu, sudah tidak bisa dijalankan. Maka lanjut ke sini, yaitu di bawah 20, have a good day gitu. Terus ini have a good night, tidak dijalankan karena masih jam 11 gitu. Dengan jadi menampilkan pesan selamat pagi jika waktu saat ini kurang dari pukul 10 pagi gitu. Nah, jadi makanya pada saat sekarang ini sudah jam 11, maka akan menampilkan have a good day. Ke-12 yaitu switch. Nah, sama dengan if else, cuma beda sintaks aja, beda fungsi gitu. Nah, jadi pada contoh ini yaitu pada contoh kode ini yaitu variabel favcolor dengan nilai red. Nah, kemudian dilakukan pengecekan, yaitu switch parameter favcolor. Jika nilai favcolor sama dengan red, maka akan dilakukan echo your favorite color is red gitu. Dan pemrograman akan keluar dan struktur jika switch menggunakan break gitu. Jika ini nilainya sama dengan red, maka break, pemrograman selesai gitu, tidak dilanjutkan lagi. Tapi kalau tidak sama, maka akan lanjut blue. Nah, jika isi variabel favcolor ini sama dengan blue, maka akan menampilkan echo your favorite color is blue. Nah, jika tidak, maka lanjut lagi. Tapi jika
true, berhenti, break gitu, pengulangan berhenti. Tapi jika tidak, maka lanjut lagi green. Jika isi variable of color green, maka akan menampilkan echo your favorite color is green gitu. Jika tidak, iya, maka break gitu. Nah, jika tidak, ya lanjut lagi default. Nah, default ini adalah your favorite color is neither red, blue, nor green gitu. Jadi masuknya itu ketiga nilai tersebut, maka akan dilakukan echo gitu. Jika tidak sama, jika maksudnya apa ya, jika tidak ada yang sama gitu, maka akan default, yaitu menampilkan semua ini, menampilkan semua warna-warna ini. Tapi di sini dalam kode tersebut ini kondisi pertama, yaitu switch pertama sama dengan red gitu. Jadi berhenti di ini, berhenti di sini. Akan jadi pada saat jalankan akan menampilkan your favorite color is red. Lanjut ke 13, loop. Oh, ini banyak ya, banyak sekali materi di sini. Ada while loop, the while loop, for loop, for each loop, break, dan atau continue gitu. Kita jelaskan satu persatu. Pertama, while loop. Nah, jadi pada contoh ini, pada contoh kode ini, variable x itu diberi awal 1 gitu, diberi awal nilai 1. Nah, terus while, jadi masuk x lebih kecil sama dengan 5. Jadi maksudnya itu jika x nilainya pada saat dijalankan lebih kecil 5, akan dijalankan terus gitu. Akan dijalankan terus sampai nilai x ini sama dengan 5. Jika sama dengan 5, maka pemrograman berhenti gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lanjut lagi, do while loop. Nah, kalau do while loop itu sama ya, sama dengan while loop. Cuma kalau do while loop, while-nya itu ditulis di akhir gitu, di akhir kurung kerawal. Tapi fungsinya sama, yaitu jika x kode akan dijalankan terus sampai nilai x ini sama dengan 5. Lanjut for loop. Nah, kalau for loop itu gini gitu. X sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 10, X plus plus. X plus plus yaitu tertambah ya, tertambah 1. Nah, jadi maksudnya itu X, variable X 0 gitu. Nah, maka jika variable X sama dengan 1 gitu, jika dijalankan gitu, variable X sama dengan 1 true, maka akan tertambah lagi gitu 2. Pertama 0 dulu ya. Jika X sama dengan 0, ini di sini X sama dengan lebih kecil dari 10, true, maka akan dilanjutkan lagi, maka akan tertambah 1. Nah, jika X sama dengan, kan sudah 1 gitu, sudah tersimpan 1. Jika X 1 gitu lebih kecil dengan 10, sama dengan 10, true. Nah, lanjut lagi plus 1 lagi. Nah, 2 tambah 1 lagi. Nah, sekarang kan X kan sudah 2 gitu. Nah, lanjut lagi 2 lebih kecil dari sama dengan 10. Nah, true. Ditambah lagi 3 gitu, tambah lagi 1, 3 sampai seterusnya 10. Nah, sampai sama dengan 10 gitu. Lanjut for each for each loop. Kalau untuk for each loop, pada contoh kalau di atas terdapat sebuah array gitu, terdapat sebuah array ini, terus isi arraynya itu red, green, blue, dan yellow. Nah, jadi selanjutnya itu struktur pengulangannya itu menggunakan for each, digunakan untuk melakukan iterasi pada elemen dalam array colors. Nah, pada setiap iterasi nilai dari elemen, array akan disimpan pada variable value. Nah, array akan disimpan pada variable value, yaitu ini colors as value. Jadi maksudnya itu array akan disimpan pada variable value. Kemudian blok kode yang berada dalam kurung kerawal akan dieksekusi. Gitu, akan dieksekusi. Akan ditampilkan gitu. Maksudnya akan ditampilkan dari ini, dari isi dari array ini. Gitu.
Jadi pada blok kode tersebut terdapat perintah echo gitu yang digunakan untuk menampilkan nilai variabel value. Nah, kemudian diakhiri dengan tag bear untuk membuat tag bear ini untuk membuat pada saat di run itu sejajar ke bawah gitu, tidak sejajar ke samping. Ke 14 yaitu function. Nah, sudah sampai di function. Nah, jadi kode ini menggunakan fungsi pada bahasa pengenal PHP gitu. Nah, jadi terdapat sebuah fungsi bernama addNumber. Ini addNumber dengan parameternya itu integer. Ini integer A dan integer B gitu. Integer variabel A dan integer variabel B. Fungsi ini akan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua parameter tersebut gitu menggunakan operator penjumlahan. Nah, selanjutnya pada kode ini terdapat perintah echo. Ini perintah echo ada number 5 string 5 day. Nah, meskipun parameter kedua tidak sesuai tipe data yang didefinisikan pada fungsi ini, nah, tidak sesuai kan ini kan string gitu. Terus di sini B gitu, integer. Nah, tidak sesuai. Jadi meskipun itu tetap dapat dieksekusi karena pada pengaturan PHP yang digunakan mode strict. Nah, mode strict tidak diaktifkan. Sehingga pada fungsi addNumber dipanggil dengan parameter pertama bernilai 5 dan parameter kedua bernilai 5 day yaitu string, nilai tersebut akan dijumlahkan gitu. Akan menjadi tipe data integer 5 dan fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan 5 dan 5 yaitu 10 gitu. Jadi meskipun ini tipe datanya beda gitu, integer itu sini string, tapi PHP tetap menjumlahkannya gitu, tetap membaca ini string gitu. Tetap dibaca ini string, tetap dibaca maksudnya integer. Nah, maka dijumlahkan jadi 10. Lanjut ke 15 yaitu array gitu. Nah, jadi pada contoh kode ini terdapat cars dengan variabel cars yaitu array yang berisikan Volvo, BMW, Toyota. Terus selanjutnya echo untuk menampilkan di web atau aplikasi jalankan yaitu I like cars index ke 1, cars index ke 0. Ini cars index ke 0, terus cars index ke 1, terus ada string lagi n cars kedua. Jadi akan menampilkan I like Volvo, BMW dan Toyota. Ke-16 super global. Nah, super global. Jadi variabel super global pada PHP ini adalah variabel bawaan yang selalu tersedia dalam lingkup script dan dapat diakses dan di mana saja gitu, di mana saja dalam script. Variabel super global ini didefinisikan oleh PHP dan memuat informasi tentang lingkungan eksekusi, parameter masukan dan data yang diterima oleh server. Jadi berikut contohnya gitu. Ada yang pertama itu adalah yang kedua lainnya server. Jadi server ini berisi informasi tentang lingkungan server dan dieksekusi PHP seperti alamat IP server, directory file script dan nama file script dan sebagainya. Terus request. Jadi request ini berisi data yang dikirim dan script melalui metode get, post dan cookie. Ada post. Nah, post ini berisi data yang dikirimkan script melalui metode get. Ada files. Files ini berisi informasi tentang file yang diunggah ke server melalui formulir. Ada cookie. Terus untuk cookie berisi cookie yang dikirimkan ke script. Terus ada env ini berisi informasi tentang lingkungan eksekusi seperti variable system, directory path dan sebagainya. Terus ada terakhir session. Nah, session ini berisi data sisi pengguna yang diatur dan disimpan pada server. Sekian dari saya, cuma itu yang saya bisa jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.